Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Krisna Rahman. Saya berasal dari kelas 12 IPA 1, dan saya di sini akan membawakan presentasi mengenai pelanggaran HAM, kasus pelanggaran HAM yang berat gitu loh. Dan saya juga akan menjelaskan definisi HAM seperti apa dan macam-macam HAM seperti apa, dan contoh kasus HAM yang saya akan jelaskan itu seperti apa. Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Ini adalah topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian HAM, macam-macam HAM, latar belakang kasus pelanggaran HAM, kronologi kasus HAM atau uji tukul, hal yang dapat menangani kasus tersebut, dan upaya untuk mencegah kasus tersebut. Pengertian HAM. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Kesimpulan dari berbagai pengertian HAM di atas adalah suatu kebutuhan mendasar yang harus dimiliki oleh manusia sejak dirinya ada dalam kandungan sampai meninggal. Yaitu macam-macam HAM. Yang pertama adalah hak asasi pribadi atau personal human rights. Yang kedua adalah hak asasi politik atau political rights. Yang ketiga adalah hak asasi ekonomi, yaitu property rights. Yang keempat adalah hak asasi peradilan, yaitu procedural rights. Yang kelima adalah hak asasi sosial budaya. Yang keenam adalah hak asasi hukum atau legal equality rights. Latar belakang terjadinya pelanggaran HAM, yaitu kurangnya fungsi lembaga penegak hukum atau polisi, jaksa, dan pengadilan. Dan yang kedua adalah pemahaman HAM yang kurang merata. Adanya pandangan HAM yang bersifat individualistik akan mengancam kepentingan umum. Dan kali ini saya akan menjelaskan suatu kasus yang dimana kasus tersebut adalah kasus pelanggaran HAM yang terbilang berat, karena kasus tersebut adalah kasus yang penghilangan seorang aktivis yang diduga kuat dihilangkan oleh pemerintah, karena Tukul ini adalah sosok yang kritis. Dia berani untuk mengkritik pemerintahnya habis-habisan, dan saya anggap beliau ada orang baik. Karena apa? Beliau memikirkan kesejahteraan rakyat, keselamatan rakyat daripada diri sendiri. Langsung kasus pelanggaran HAM hilangnya uji tukul. Pada tanggal 24 Maret tahun 2000, Kontras atau Komisi Perlindungan Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, misalkan kasus kekerasan rumah tangga, itu kita bisa lapor ke Kontras. Selanjutnya Kontras telah menerima laporan dari keluarga korban uji tukul atau hilangnya aktivis sekaligus penyair uji tukul. Hari-hari sebelum Idul Fitri bulan Februari tahun 1998, informasi terakhir sekitar bulan Maret-April tahun 1998, Uji Tukul sempat bertemu temannya, tetapi sejak itu hingga sampai sekarang atau selama 22 tahun, bukan 2 tahun tapi 22 tahun, ini Uji Tukul hilang. Hilangnya Uji Tukul pada sekitar Maret tahun 1998 kan diduga kuat berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Saat itu bertepatan dengan peningkatan operasi represif yang dilakukan oleh rezim Orde Baru dan upaya pembersihan aktivitas politik yang berlawanan dengan Orde Baru. Operasi pembersihan tersebut hampir merata dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Kita mencatat dalam berbagai operasi, rezim Orde Baru juga melakukan penculikan terhadap aktivis yang sekitar 22 orang, yang hingga saat ini 13 orangnya itu belum diketahui keberadaannya atau masih menghilang sampai saat ini. Berdasarkan uraian di atas, Kontras menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa hilangnya uji tukul tidak terlepas dari aktivitas politik yang selama ini dijalaninya. Dengan melihat proses hilangnya uji tukul bersamaan dengan hilangnya penghilangan secara paksa
aktivis-aktivis selama masa penjalangan jatuhnya Soeharto. Dan pemerintah adalah pihak yang paling bertanggung jawab untuk mengungkapkan motif hilangnya Muji Tukul pada khususnya, serta mencegah adanya penghilangan secara paksa terhadap warga negara pada umumnya. Menghimbau pada masyarakat juga yang mengetahui keberadaan atau pernah melihat korban untuk memberikan informasi tersebut dapat disampaikan langsung kepada Kontras. Terus sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah kami mendesak kepada pihak kepolisian untuk segera melakukan pencarian terhadap saudara Widji Tukul. Ini scene apa? Saat ini kita skip aja. Nah, saya akan menjelaskan hal yang dapat menangani kasus tersebut, yaitu dengan dicari otak di balik peristiwa penghilangan paksa yang menimpa Widji Tukul yang hanya merupakan seorang aktivis namun kritis. Tapi sampai detik ini pelaku utama dari kasus tersebut masih belum ditemukan, dan upaya penanganan kasus ini dari pemerintah masih belum juga direalisasikan. Upaya untuk mencegah kasus tersebut agar tidak kembali terulang, menurut saya yang dapat mencegah kasus tersebut agar tidak terulang lagi, yaitu orang-orang pemerintahnya diperbaiki dulu agar bisa menerima kritik, karena kritikan dari masyarakat adalah bentuk bakti mereka untuk negeri ini. Orang-orang seperti Widji Tukul ini masih banyak di luar sana. Jadi yang harus dilakukan oleh pemerintah sekarang adalah dengan berusaha terbuka dalam menerima kritik atau opini dari masyarakat agar membuktikan bahwa demokrasi di negeri ini masih hidup. Pesan saya untuk video kali ini adalah kita jangan takut untuk membuka pemikiran kita jangan takut untuk menyuarakan pendapat meskipun pahit ya. Karena dalam Islam adalah katakanlah yang hak dan katakanlah hak yang hak meskipun pahit. Oke? Jadi seperti itu dulu video dari saya. Mungkin saya ngomongnya agak kecepatan dikit, namun ini bertujuan untuk mengurangi durasi video saya pada hari ini, karena di detik tersebut juga waktunya maksimal 10 menit. Jadi saya juga harus bingung gitu kalau saya ngomongnya pelan juga. Saya takutnya waktu yang diberikan oleh Bendikan ini kurang. Tadi ya pokoknya begitu aja deh video dari saya. Mungkin insya Allah ya bermanfaat untuk kalian agar dapat membuka pemikiran kalian agar aware lah terhadap orang-orang yang diculik ini, dan orang ini adalah orang baik insya Allah. Oke? Jadi segitu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka.